Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ainun. Sebuah kisah dari pernikahan seorang muslimah yang menjalani satu atap dengan sang mertua. Bagaimana Aisyah menghadapi kenyataan pahit ini? Apakah sang mertua akan berubah? Atau malah Aisyah yang harus pergi? Simak kisah selengkapnya di Cahaya di Balik Derita, sebuah cerita yang akan mengguncang perasaanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Aisyah menatap wajah Faris yang kini sah menjadi suaminya. Senyumnya mengembang, matanya berbinar-binar penuh syukur. Setelah sekian lama berdoa dan menanti, Allah akhirnya mempertemukan mereka dalam ikatan yang halal. Di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga melati, Faris menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Aisyah, aku berjanji akan selalu menjaga dan membimbingmu di jalan Allah, ucapnya dengan suara tenang. Aisyah menunduk malu, hatinya menghangat mendengar janji itu. Aku pun akan selalu taat dan berusaha menjadi istri yang baik untukmu, Faris. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Aisyah merasa dunia begitu indah saat berada di sisi suaminya. Mereka syalat berjamaah, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Faris adalah suami yang penuh perhatian, selalu memastikan bahwa Aisyah merasa nyaman dan dicintai. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika Aisyah harus tinggal di rumah mertuanya. Saat pertama kali melangkah masuk ke rumah besar itu, Aisyah merasa gugup. Ia sudah berusaha menyesuaikan diri. Namun tatapan dingin ibu mertuanya, Burina, membuatnya merasa tidak diinginkan. Jadi ini istrimu, Faris? Suara Burina terdengar datar. Ibu harap dia bisa menyesuaikan diri di rumah ini. Aisyah tersenyum sopan. Insya Allah, Bu, saya akan berusaha. Namun sejak hari pertama, Aisyah merasakan tekanan yang tidak biasa. Setiap gerak-geriknya seolah selalu diawasi. Suatu pagi ketika Aisyah hendak membantu di dapur, Burina menatapnya sinis. Kamu nggak perlu repot-repot masak, nanti malah berantakan. Biarkan saja Embok Sumi yang mengurus, katanya sambil melipat tangannya di dada. Aisyah terdiam, mencoba menelan rasa kecewa. Ia ingin berkontribusi, ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi sepertinya kehadirannya belum diterima sepenuhnya. Faris menyadari perubahan sikap istrinya. Suatu malam saat mereka berdua di kamar, ia menggenggam tangan Aisyah. Sayang, ada yang mengganggumu? Tanyanya lembut. Aisyah menunduk, ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Aku hanya merasa belum bisa diterima di sini, Faris. Faris menghela napas. Aku tahu, sayang, ibu memang butuh waktu untuk menerima orang baru di rumah ini. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sampingmu. Aisyah tersenyum kecil, berusaha tegar. Ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanannya sebagai seorang istri, dan ia bertekad untuk melewatinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Namun, ia belum tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menanti di depan. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai merasakan perbedaan sikap Purina yang semakin jelas. Awalnya hanya tatapan dingin, tetapi kini berlanjut ke perkataan yang menyakitkan. Suatu pagi, Aisyah bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Ia ingin menunjukkan baktinya sebagai menantu. Dengan hati-hati, ia mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga. Namun, begitu Burina masuk ke dapur dan melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ternyata menantu pilih-pilih kerjaan juga, ya. Burina mendengus sambil melipat tangan di dada. Aisyah menoleh, mencoba tersenyum. Maaf, Bu, saya hanya ingin membantu. Kalau memang mau bantu, jangan setengah-setengah. Kemarin saya lihat kamar masih ada debu di sudut-sudutnya. Apa kamu pikir rumah ini hotel? Tinggal, makan, tidur, tanpa ada usaha sedikit pun? Perkataan itu menyesakkan dada Aisyah. Padahal setiap hari, ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu dan menyesuaikan diri. Namun, seberapa keras pun ia mencoba, selalu ada saja yang kurang di mata ibu mertuanya. Saatnya kepada Faris. Faris, apakah aku salah? Aku sudah berusaha berbuat baik, tapi sepertinya ibu tidak menyukaiku. Suaranya lirih, hampir bergetar. Faris menatap istrinya dengan lembut, lalu menggenggam tangannya. Sayang,
Aku tahu ini sulit untukmu. Ibu memang agak keras, tapi bukan berarti dia membencimu. Mungkin dia hanya butuh waktu. Tapi sampai kapan, Faris? Aisyah mulai tak mampu menahan air matanya. Setiap hari aku mencoba mendekatinya, tapi rasanya semakin jauh. Aku ingin keluarga yang harmonis. Tapi ibu seolah tidak mengizinkan aku menjadi bagian dari ini. Faris menghela napas berat. Ia mencintai Aisyah, tapi di satu sisi, ia juga tak ingin menyakiti hati ibunya. Aku akan bicara dengan ibu, ucapnya akhirnya. Namun, ketika malam tiba dan Faris mencoba berdiskusi dengan Burina, reaksi ibunya di luar dugaan. Faris, kamu membelanya lebih dari ibumu sendiri? Suara Burina meninggi. Baru beberapa bulan menikah, dia sudah mengadu. Seperti itukah wanita yang kau pilih? Faris berusaha tetap tenang. Bu, Aisyah hanya ingin diterima di keluarga ini. Dia sudah berusaha. Apa salahnya kalau kita sedikit lebih terbuka? Bu Rina menghela napas panjang, matanya penuh kekecewaan. Dengar Faris, aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Aku menerima karena engkau memaksa. Tapi sekarang lihat sendiri, perempuan itu membuatmu berani melawan ibumu. Faris terkejut mendengar kata-kata itu. Ia baru sadar bahwa ibunya tidak pernah benar-benar merestui pernikahannya dengan Aisyah. Sementara itu, di kamar, Aisyah duduk sendirian, merenungi nasibnya. Mimpinya tentang keluarga yang harmonis perlahan terasa semakin jauh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan menghadapi semua ini? Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih berat, tubuhnya terasa lelah. Tetapi ia tahu bahwa tugasnya sudah menunggu. Sejak beberapa hari terakhir, Bu Rina mulai menyuruhnya mengurus seluruh pekerjaan rumah tanpa bantuan. Aisyah, jangan lupa sapu halaman sebelum subuh. Setelah itu, masak sarapan, cuci baju, dan bersihkan lantai. Rumah ini bukan tempat bersantai. Suara Burina terdengar tajam sejak pagi buta. Iya, Bu, jawab Aisyah lembut, menahan letih yang semakin menumpuk. Ia menguatkan hatinya. Setiap kali rasa lelah itu menyergap, ia mengingat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ia meyakini bahwa kesabarannya akan berbuah pahala. Namun, tubuhnya tetap manusiawi ada batas yang mulai ia rasakan. Siang itu, Aisyah berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan sisa tenaga yang ada. Keringat mengalir di dahinya saat ia sedang mengepel lantai. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, tetapi tubuhnya tak kuat lagi menanggung beban. Bruk, tubuhnya terjatuh ke lantai. Ember air yang dibawanya tumpah, membasahi pakaian dan lantai. Saat itulah Burina masuk ke ruangan dan mendapati Aisyah terduduk lemas. Apa-apaan ini? Suara Burina melengking. Kamu ini benar-benar merepotkan. Bahkan mengepel saja tidak becus. Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Bu, saya tadi hanya sedikit pusing. Pusing? Baru kerja sedikit sudah mengeluh? Kalau begini caranya, bagaimana kamu mau jadi istri yang baik? Apa kamu pikir menikahi Faris itu hanya untuk bersenang-senang? Kata-kata itu menohok hati Aisyah. Ia tak pernah sedikit pun berpikir untuk bersantai dalam rumah ini. Sejak awal, ia hanya ingin diterima, ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Sore harinya, saat Faris pulang, ia menemukan istrinya terduduk di sudut kamar, wajahnya pucat. Aisyah, kamu kenapa? Faris segera menghampiri dan menggenggam tangannya. Aisyah tersenyum lemah. Aku hanya sedikit lelah, Faris. Faris mengernyit. Ia tahu istrinya bukan tipe yang mudah mengeluh. Jujur padaku, sayang. Apa yang terjadi di sini? Aisyah terdiam sejenak, hatinya berperang antara ingin mengatakan yang sebenarnya atau tetap bersabar. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara Burina terdengar dari luar kamar. Faris, kalau kamu terus memanjakan istrimu seperti itu, dia akan jadi perempuan lemah. Jangan salahkan ibu kalau dia tidak bisa bertahan lama di rumah ini. Mata Faris menggelap. Ia berdiri,
menatap pintu dengan rahang mengeras. "Ibu, kita perlu bicara." Suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Aisyah menahan lengan suaminya, matanya memohon. "Faris, jangan. Aku tidak ingin ada pertengkaran." Faris menatap istrinya dengan sedih. "Aisyah, ini bukan tentang bertengkar. Ini tentang keadilan. Aku tidak bisa diam saja melihatmu seperti ini." Namun, sebelum Faris sempat melangkah keluar, air mata Aisyah jatuh. "Aku hanya ingin diterima, Faris. Tapi sepertinya, sekeras apapun aku berusaha, aku tetap tidak cukup baik di mata ibu." Faris memeluknya erat. "Kamu lebih dari cukup, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini." Namun, Faris belum menyadari bahwa ujian mereka baru saja dimulai. Dan keputusan yang akan ia ambil setelah ini akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan bagi Aisyah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa keluhan, dan menghadapi sikap dingin Purina dengan kesabaran. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, tetap saja ia selalu dianggap salah. Siang itu, saat Aisyah menyajikan makan siang di meja, Purina memandangi hidangan yang sudah tertata rapi dengan tatapan tidak puas. "Sayur ini terlalu asin," ujar Purina tajam. Aisyah menunduk. "Maaf Bu, saya akan perbaiki lain kali." Purina mendengus. "Lain kali, berapa lama lagi aku harus menunggu kamu bisa memasak dengan benar? Kalau seperti ini terus, Faris bisa menyesal menikahimu." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Namun, ia tetap diam, menelan sakit itu sendiri. Faris yang baru saja pulang mendengar ucapan ibunya. Ia langsung berjalan ke meja makan dengan wajah menegang. "Ibu," suaranya tenang tapi berisi. "Aisyah sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang, bukankah lebih baik disampaikan dengan baik?" Burina melipat tangan di dada. "Oh, sekarang kamu mulai membelanya lagi? Kamu buta, Faris. Lihatlah bagaimana dia. Perempuan ini tidak becus mengurus rumah tangga." Aisyah meremas ujung bajunya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin Faris terus berselisih dengan ibunya karenanya. "Faris, tidak apa-apa. Mungkin memang ada yang kurang dari masakan ini," ujarnya lirih. Faris menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Aisyah, kamu tidak harus selalu menerima perlakuan ini." Namun, Aisyah hanya tersenyum kecil. "Aku hanya ingin berbakti, Faris. Ibu adalah orang yang melahirkanmu, dan aku ingin menjadi menantu yang baik." Tapi, di balik senyuman itu, ada luka yang semakin dalam di hatinya. Luka yang ia simpan sendiri, tanpa seorang pun tahu seberapa perihnya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Aisyah duduk sendiri di kamar. Ia menatap jendela, memandangi bulan yang menggantung di langit gelap. "Ya Allah, aku tahu ini ujian darimu. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Tapi mengapa rasanya begitu sulit?" Ia mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa ia cegah hatinya rapuh, tapi ia tidak ingin menyerah. Ia meyakini bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Namun, ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Sebab luka yang ia pendam, semakin hari semakin dalam. Faris mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Aisyah. Senyumnya tak secerah dulu, suaranya semakin lirih, dan matanya yang dulu berbinar kini tampak redup. Ia melihat bagaimana istrinya berusaha menutupi kesedihannya, tetapi Faris tahu Aisyah sedang menahan luka yang dalam. Suatu malam, ketika mereka berdua di kamar, Faris memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Aisyah, ada yang ingin aku tanyakan," suaranya terdengar ragu. Aisyah menoleh, berusaha tersenyum. "Apa, Faris? Masih bahagia di sini?" Aisyah terdiam. Sejenak ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja seperti yang selalu ia lakukan. Namun, ia tahu Faris berhak tahu yang sebenarnya. "Aku," suaranya hampir tak terdengar. "Aku hanya merasa belum diterima." Faris menghela napas panjang. "Aku tahu, sayang.
Aku melihat bagaimana ibu memperlakukanmu. Aku mendengarnya. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Aku tidak ingin membuatmu berada di posisi sulit, Faris. Aku tidak ingin kau harus memilih antara aku dan ibu. Faris meremas jemarinya sendiri. Ia merasa berada di persimpangan jalan. Ia ingin membela istrinya, ingin melindungi perempuan yang telah menjadi amanah baginya. Namun, di sisi lain, ia tak ingin durhaka kepada ibunya. Ibu adalah orang yang membesarkanku, Aisyah. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku tahu, Faris. Aisyah menyela dengan suara lembut. Aku juga tidak ingin menyakitinya. Aku ingin menjadi menantu yang baik, istri yang bisa kau banggakan. Tapi, ia menunduk, air mata akhirnya jatuh. Aku merasa lelah, Faris. Aku merasa tak dihargai. Aku selalu berusaha, tapi ibu tetap menganggapku tidak cukup baik. Faris merasa hatinya mencelos. Ia tahu Aisyah tidak pernah mengeluh tanpa alasan. Sayang, ia menarik Aisyah ke dalam pelukannya, membiarkan istrinya menangis di dadanya. Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus ia lakukan? Jika ia membela istrinya, ibunya akan semakin marah dan mungkin merasa Faris berpihak pada Aisyah. Namun, jika ia diam, ia akan menjadi suami yang membiarkan istrinya tersakiti. Malam itu, Faris tak bisa tidur. Ia terus berpikir mencoba mencari jalan keluar yang tidak melukai siapapun. Namun, ia tidak sadar bahwa keputusannya yang akan datang akan mengubah kehidupan rumah tangganya selamanya. Hari itu, Aisyah baru saja selesai mencuci pakaian di halaman belakang. Tubuhnya letih, tangannya mulai memerah akibat terlalu sering terendam air sabun. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, terdengar suara bentakan dari ruang tamu. Aku sudah bilang dari awal, perempuan ini bukan istri yang baik, Faris. Suara Burina melengking, memenuhi ruangan. Aisyah berjalan pelan ke arah ruang tamu, langkahnya berat. Ia melihat Faris duduk di sofa, wajahnya tegang. Burina berdiri di hadapannya, ekspresinya penuh kemarahan. "Ibu, ada apa?" tanya Aisyah hati-hati. Burina menatapnya dengan tajam. "Masih bertanya? Dasar menantu pemalas. Dari tadi aku panggil, kau malah asyik sendiri di belakang." Aisyah terkejut. "Maaf, Bu, saya tadi mencuci pakaian." "Alasan?" Burina memotong cepat. "Aku lihat sendiri, kau tadi duduk-duduk di halaman, sementara aku di sini, tua-tua harus membereskan rumah sendirian." Aisyah mengerjap, hatinya mencelos. Itu tidak benar. Ia baru saja menghabiskan hampir 1 jam mencuci pakaian. Faris menatap Aisyah dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Aisyah, benarkah itu?" Suaranya terdengar ragu. Aisyah menatap suaminya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Faris, aku tidak seperti yang ibu katakan. Aku tidak pernah bermalas-malasan aku." Suaranya tercekat, dadanya terasa sesak. "Aku selalu berusaha sebaik mungkin. Tapi Faris, ibu yang tinggal serumah dengan dia, aku lebih tahu bagaimana kelakuannya." Burina melanjutkan dengan suara penuh emosi. "Setiap hari dia hanya berpura-pura sibuk, tapi kerjaannya tidak ada yang benar. Dia tidak menghormatiku, tidak mendengar perkataanku. Kau pikir ini istri yang baik?" Faris mengusap wajahnya dengan kasar. "Aisyah." Ia menatap istrinya dalam, seolah mencoba mencari kebenaran di matanya. Aisyah merasakan kepedihan luar biasa. Kenapa Faris terlihat ragu? Kenapa ia tidak langsung membelanya? "Faris." Suaranya bergetar. "Kau tidak percaya padaku?" Faris terdiam. Ia ingin percaya, tetapi ibunya begitu meyakinkan. Burina mendengus. "Kalau engkau tidak percaya padaku, terserah. Tapi ingat, Faris, aku ibumu. Aku yang membesarkanmu. Dan aku tidak akan tinggal diam melihat istrimu memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti ini." Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ia menatap Faris dengan harapan, tapi yang ia lihat hanyalah kebingungan di wajah suaminya. Air mata akhirnya jatuh. "Jadi ini yang ibu inginkan?" Suara Aisyah lirih.
Membuat Faris ragu padaku? Mengadu domba kami? Burina menatapnya tajam. Jangan banyak bicara. Kalau engkau benar-benar istri yang baik, kau pasti sudah menuruti semua yang kuperintahkan tanpa membantah. Aisyah menggigit bibirnya. Aku sudah berusaha, Bu. Aku sudah mencoba bersabar. Suaranya semakin lemah, tapi sepertinya aku memang tidak pernah cukup baik di mata ibu. Ia menatap Faris sekali lagi, berharap suaminya akan membelanya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Saat itu, Aisyah merasa hatinya benar-benar hancur. Faris yang dulu ia percayai, kini mulai meragukannya. Malam itu, Aisyah duduk di dalam kamar, menatap kosong ke arah jendela. Bulan tampak redup, seolah ikut merasakan kepedihannya. Air matanya telah kering, tetapi hatinya masih terasa sesak. Fitnah yang dilontarkan Burina benar-benar melukai perasaannya. Faris masuk ke kamar dengan langkah ragu. Ia menatap istrinya yang diam membisu di sudut ruangan. Aisyah. Panggilnya lirih. Aisyah menghela napas pelan, lalu menoleh. Senyum kecil ia paksakan, meskipun hatinya remuk. Ada apa, Faris? Faris duduk di sampingnya, namun tak segera bicara. Ia terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya tetapi tertahan. Ucapnya akhirnya. Aisyah tersentak. Ia menatap Faris, berusaha mencari keyakinan dalam sorot matanya. Terbaik untuk siapa, Faris? Untukmu atau untukku? Faris terdiam. Ia tahu Aisyah benar, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti ibunya. Aku tidak ingin kalian terus berselisih. Lanjut Faris. Aku ingin rumah tangga kita tetap utuh, Aisyah. Aisyah menelan rasa sakit yang menyengat dadanya. Aku pun begitu, Faris. Aku ingin rumah tangga ini tetap utuh. Aku ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Tapi, jika terus begini, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Suasana hening. Hanya suara detak jam yang terdengar di antara mereka. Apa yang harus aku lakukan, sayang? Tanya Faris. Suaranya terdengar putus asa. Aisyah menunduk, lalu menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Bimbing aku, Faris. Aku hanya ingin engkau percaya padaku. Aku hanya ingin engkau ada di sisiku, bukan ragu terhadapku. Faris menatap istrinya dalam-dalam, hatinya diliputi kebingungan. Keesokan harinya, ujian kembali datang. Saat Aisyah sedang menyapu ruang tamu, Burina kembali mencacinya. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Sudah malas pura-pura baik pula. Aisyah menghentikan gerakannya, lalu menoleh. Saya minta maaf, Bu. Kalau ada yang kurang dari pekerjaan saya, tolong beritahu, saya akan memperbaikinya. Burina mendengus. Percuma, berapa kali aku bilang, aku tidak butuh menantu yang berpura-pura. Kau hanya ingin mengambil hati Faris, kan? Supaya dia tetap di pihakmu. Aisyah menunduk, menahan gejolak di hatinya. Jika saja ia mau, ia bisa membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Namun, ia memilih diam. Ibu, katanya lirih, saya tidak ingin memisahkan Faris dari ibu. Saya hanya ingin diterima di keluarga ini. Burina tertawa sinis. Kau pikir semudah itu? Menantu sepertimu tak akan pernah bisa menjadi bagian keluarga ini. Aisyah merasakan hatinya kembali diremah sakit. Namun ia tetap bersabar. Dalam hati, ia berbisik, Ya Allah, jika ini ujian untukku, maka kuatkanlah hatiku. Jika aku harus terus bersabar, maka berikanlah aku kekuatan. Namun, ia tidak tahu berapa lama lagi ia mampu bertahan. Langit sore mulai meredup ketika Aisyah duduk di sebuah bangku taman, menatap dedaunan yang berguguran tertiup angin. Hatinya masih terasa berat, penuh dengan luka yang ia pendam sendiri. Tak lama kemudian, seorang wanita berhijab sederhana datang menghampirinya. Wajahnya berseri, penuh ketenangan. Ia duduk di samping Aisyah tanpa berkata-kata, hanya menunggu hingga sahabatnya siap untuk berbicara. Bir seperti bisikan. Siti menoleh, tersenyum lembut. Ada apa, Aisyah? Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Namun,
Kehangatan dan perhatian dari sahabatnya membuat benteng pertahanannya runtuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar menahan isak. Siti meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Katakan padaku Aisyah, jangan engkau simpan sendiri. Aku di sini untukmu. Aisyah menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Siti, aku merasa begitu lelah. Lelah bagaimana? Tanya Siti lembut. Lelah berusaha, lelah bersabar. Suara Aisyah bergetar. Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik sebagai istri, sebagai menantu. Tapi entah kenapa, tetap saja aku dianggap salah. Siti mengangguk pelan, membiarkan Aisyah meluapkan semua perasaannya. Bu Rina selalu mencari kesalahanku meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin. Setiap hari, aku mendengar kata-kata kasar, tuduhan, dan fitnah. Aku tetap diam, Siti. Aku tak pernah membalasnya dengan keburukan. Tapi sampai kapan? Aisyah menatap Siti, matanya penuh air mata. Sampai kapan aku harus bertahan? Siti tersenyum, mengusap tangan sahabatnya dengan lembut. Aisyah, kau ingat kisah para wanita syalihah terdahulu? Mereka pun diuji dengan cobaan yang berat. Tapi mereka tetap bersabar dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Aisyah menunduk, merenungi kata-kata sahabatnya. Sabar itu memang sulit, lanjut Siti. Tapi setiap kesabaran ada pahalanya. Kau tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia, Aisyah. Cukuplah kau tahu bahwa Allah melihat usahamu, pengorbananmu. Dan yakinlah, tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi Siti, aku takut aku tak kuat lagi. Siti tersenyum, menatap Aisyah penuh kasih sayang. Jika engkau merasa lemah, berdoalah. Mintalah kekuatan hanya pada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan. Sebab hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jika engkau ingin perubahan, mintalah padanya. Aisyah mengusap air matanya, merasakan ketenangan yang mulai meresap dalam hatinya. Kau benar, Siti, ucapnya dengan suara lebih mantap. Mungkin aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana membuat orang lain menerimaku, sampai aku lupa bahwa yang paling penting adalah bagaimana aku diterima oleh Allah. Siti mengangguk. Kau wanita kuat, Aisyah. Tapi jangan pernah merasa harus menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sini, selalu untukmu. Aisyah tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Ya Allah, jika kesabaran adalah jalan terbaik untukku, maka kuatkanlah hatiku. Jika engkau menghendaki perubahan, maka tunjukkanlah jalanmu. Mungkin cobaan ini belum berakhir, tapi kali ini Aisyah lebih siap menghadapinya dengan doa dan keyakinan yang lebih kuat. Malam itu, Aisyah duduk di atas sajadahnya. Hanya lampu temaram yang menerangi kamar, sementara suara isak tangisnya pelan menggema di dalam ruangan. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan sepenuh hati, dengan seluruh luka yang selama ini ia pendam. Ya Allah, jika ini adalah ujianmu untukku, maka berilah aku kekuatan. Jika engkau menghendaki aku tetap bertahan, maka lapangkanlah hatiku. Tapi jika aku sudah tidak mampu, ya Allah, tunjukkanlah jalan keluarku. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan sebagai seorang istri dan menantu. Ia telah bersabar, menahan diri, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Namun, semakin ia mencoba bertahan, semakin ia merasa tersudut. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Faris berdiri di ambang pintu, menatap Aisyah yang masih duduk bersimpuh dalam doa. Aisyah, suaranya lirih. Aisyah segera menyeka air matanya dan berusaha tersenyum. Kau belum tidur, Faris? Faris berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Aku mendengar suaramu. Kau menangis lagi ya? Aisyah tersenyum kecil. Tidak, aku hanya berdoa. Faris menundukkan kepalanya, merasa sesak. Aisyah, maafkan aku. Aisyah menatap suaminya dengan lembut. Kenapa engkau meminta maaf? Faris menarik napas dalam-dalam. Aku sadar,
Aku selama ini terlalu diam. Aku melihat engkau diperlakukan tidak adil, tapi aku takut membela. Aku takut ibu marah, aku takut dianggap durhaka. Aku takut melakukan hal yang salah. Tapi aku sadar, Aisyah. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Kau juga adalah amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku tidak boleh membiarkanmu terus tersakiti. Aisyah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca. Faris. Faris menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Aku melihatmu setiap hari mencoba tersenyum di depan ibu meskipun hatimu terluka. Aku melihat bagaimana engkau tetap bersabar. Meskipun kata-kata ibu begitu menyakitkan. Dan aku merasa, aku gagal menjadi suami yang melindungi istrinya. Aisyah menggeleng, air matanya kembali jatuh. Kau tidak gagal, Faris. Aku tahu ini sulit bagimu. Faris menatap istrinya dalam-dalam. Aku berjanji, Aisyah. Aku akan mencari jalan keluar. Aku akan berbicara dengan ibu. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita seperti ini. Aisyah terisak. Aku hanya ingin kita tetap bersama Faris. Aku ingin tetap menjadi istrimu, tanpa harus merasa kehilangan harga diriku setiap hari. Faris memeluk Aisyah erat. Aku janji sayang, aku tidak akan membiarkanmu sendiri lagi. Dalam pelukan suaminya, Aisyah kembali berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini adalah awal dari jalan keluar yang Engkau tunjukkan, maka berilah kami kekuatan untuk melewatinya. Malam itu, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Mungkin penderitaannya belum berakhir. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Pagi itu, seperti biasa, Aisyah bangun lebih awal. Matanya masih sembab setelah menangis semalam, tapi ia tetap bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengaduk bubur dalam panci, meski tubuhnya terasa lelah. Dari pintu dapur, Faris berdiri diam, memperhatikannya dalam diam. Ada perasaan bersalah yang menghimpit dadanya. Istrinya yang lembut dan sabar ini telah melalui begitu banyak penderitaan, namun ia tetap berbakti, tetap melayani dengan ikhlas. Bu Rina masuk ke dapur dengan wajah masam. Ia melirik Aisyah yang masih sibuk memasak, lalu mendengus. Kenapa buburnya lama sekali? Apa kau sengaja membuatku menunggu? Aisyah menoleh cepat. Maaf Bu, sebentar lagi matang. Saya ingin memastikan buburnya benar-benar lembut untuk ibu. Tidak perlu alasan. Kalau engkau memang cekatan, dari tadi sudah siap. Bu Rina meraih sendok dan mencicipi bubur dalam panci. Seketika wajahnya mengerut. Ini rasanya hambar. Kau ingin aku makan makanan seperti ini? Aisyah menunduk. Saya akan tambahkan garam, Bu. Faris mengepalkan tangannya, dadanya terasa panas melihat ibunya terus memperlakukan Aisyah seperti itu. Namun, ia menahan diri. Bu Rina mendudukkan dirinya di kursi, masih mengomel. Dasar menantu tak berguna. Sudah lama menikah, masih saja tidak bisa melakukan hal yang benar. Kalau aku punya menantu lain, pasti lebih baik darimu. Aisyah tetap diam, tangannya sibuk menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Tanpa sepatah kata pun, ia membawa mangkuk itu dan menyajikannya di hadapan Bu Rina dengan penuh hormat. Faris akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia melangkah mendekat. Ibu, suaranya tegas. Bu Rina menoleh dengan alis berkerut. Apa? Faris menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ibunya dalam. Ibu tahu, selama ini aku diam. Aku mendengar semua yang ibu katakan. Aku melihat bagaimana ibu memperlakukan Aisyah. Dan aku menyadari satu hal. Bu Rina menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu? Faris berlutut di samping Aisyah, lalu menggenggam tangan istrinya di depan ibunya sendiri. Aku melihat bagaimana Aisyah tetap berbakti, tetap melayani ibu dengan ikhlas, meskipun setiap hari ibu menyakitinya dengan kata-kata dan perlakuan yang tidak adil. Belanya di depanku? Ya Bu, jawab Faris mantap. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku telah terlalu lama diam dan membiarkan istri yang mencintaiku ini menderita. Tapi tidak lagi, Bu. Aisyah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca, hatinya bergetar mendengar kata-kata suaminya.
Ibu selalu berkata bahwa Aisyah menantu yang tidak baik. Lanjut Faris. Tapi lihatlah sendiri, Bu. Meskipun ibu terus menyakitinya, ia tetap menghormati ibu. Bukankah itu bukti bahwa ia istri yang setia? Jika dia ingin meninggalkanku, dia bisa saja pergi sejak lama. Tapi dia tetap di sini, bertahan demi aku, demi rumah tangga kami. Bu Rina terdiam, wajahnya memerah karena marah dan malu. Faris melanjutkan dengan suara penuh ketegasan. Ibu selalu bilang ingin melihatku bahagia. Tapi bagaimana aku bisa bahagia kalau istri yang kucintai terus disakiti? Jika ibu benar-benar peduli padaku, maka berhentilah menyakiti Aisyah. Karena dia adalah bagian dari hidupku. Ruangan menjadi hening. Bu Rina terdiam, tidak menyangka putranya akan berbicara seperti itu. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena sakit hati melainkan karena rasa haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya benar-benar melindunginya. Faris menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, sayang. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Aisyah terisak. Terima kasih, Faris. Bu Rina bangkit dari kursinya, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, Aisyah tahu ada sesuatu yang mulai berubah di hati wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cahaya kebahagiaan mulai menyapa hidupnya kembali. Hari itu terasa berbeda bagi Aisyah. Setelah sekian lama menahan diri, ia merasa seperti ada beban berat yang semakin menggerogoti hatinya. Meski Faris kini lebih sering membela dan mendengarkannya, namun bayang-bayang ketegangan antara dia dan Bu Rina belum juga menghilang. Bahkan semakin hari, perlakuan Bu Rina semakin kasar, dan fitnah yang dilontarkan kepadanya semakin sulit untuk dipendam. Pagi itu, ketika Aisyah sedang merapikan ruang tamu, Bu Rina datang dengan wajah masam. Aisyah, suara Bu Rina memecah keheningan. Aisyah menoleh, berusaha menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Ada apa, Bu? Kenapa rumah ini selalu berantakan? Sudah berapa kali aku bilang, kamu harus lebih rajin. Lihat, debu ada di mana-mana. Bu Rina menunjuk ke sudut ruangan dengan tatapan penuh amarah. Aisyah terdiam mencoba menahan diri. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Namun Bu Rina tidak berhenti di situ. Jangan-jangan kamu sengaja membuat rumah ini berantakan, kan? Supaya Faris tidak nyaman tinggal di sini, lalu pergi meninggalkan ibu. Hati Aisyah terasa terkoyak. Ia tahu bahwa Bu Rina tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Tapi kalimat itu terlalu sakit. Faris yang mendengar keributan itu keluar dari kamar dengan langkah cepat. Ibu, kenapa lagi ini? Kenapa selalu ada pertengkaran? Faris. Bu Rina berbalik, suaranya penuh kekesalan. Lihatlah bagaimana istrimu ini. Dia tidak tahu berterima kasih. Apa yang dia lakukan untuk keluarga kita hanya membuat kekacauan. Aisyah menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Faris menatap Aisyah sejenak, lalu kembali memandang ibunya dengan mata yang semakin penuh keraguan. Ibu, tolong, sudah cukup. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Tapi Bu Rina tidak mau menyerah. Jangan kamu belanya terus. Dia bukan perempuan yang baik, Faris. Kau tidak melihat bagaimana dia berusaha untuk memisahkan kita. Aisyah merasakan rasa sakit yang menyengat di dadanya. Tanpa ia sadari, kata-kata Bu Rina membuatnya merasa semakin terpojok. Ibu, tidak ada yang seperti itu. Jawab Faris, suara yang lebih tegas kali ini. Aisyah tidak pernah bermaksud memisahkan kita. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keharmonisan, untuk tetap di sini. Kamu yang selalu membuatnya merasa tidak diterima. Seketika, sebuah ketegangan yang mencekam muncul di antara mereka. Faris dan Bu Rina saling menatap dengan perasaan yang bergejolak. Faris memandang ibunya dengan tatapan yang lebih dalam, lebih serius. Aku sudah cukup, Bu. Aku tidak bisa terus melihatmu menyakiti Aisyah. Dia istriku, dan aku berjanji akan melindunginya, apapun yang terjadi. Bu Rina terkejut. Tak pernah ia membayangkan Faris akan berbicara seperti itu kepadanya.
Namun ia tidak mau menyerah. Faris, jangan lupakan siapa yang telah mengasuhmu sejak kecil. Aku ibu kamu. Jangan biarkan wanita itu merusak hubungan kita. Faris merasakan hatinya seperti terbelah dua. Di satu sisi, ia tahu betapa besar pengorbanan ibunya, namun di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan Aisyah terus diperlakukan tidak adil. Aisyah berdiri perlahan, melihat Faris dengan mata yang penuh harapan. Faris, aku tidak ingin kamu terjebak di antara kami. Aku tahu engkau sangat mencintai ibumu, dan aku tidak ingin menjadi alasan perpisahanmu dengannya. Faris menatap Aisyah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak, Aisyah. Kamu tidak pernah jadi alasan. Aku yang harus memilih untuk berada di samping siapa. Aku memilihmu. Aku memilih untuk berdiri bersamamu. Burina terdiam, terkejut dengan keputusan yang diambil Faris. Tidak pernah ia membayangkan bahwa putranya akan memilih menantunya di atas dirinya sendiri. Faris. Burina berusaha menahan amarah yang mulai memuncak. Jadi, kamu lebih memilih wanita yang tidak tahu diri ini daripada ibu yang telah membesarkanmu? Faris menatap ibunya dengan mata yang penuh kesedihan. Ibu, ini bukan tentang memilih, ini tentang kebenaran dan keadilan. Aku mencintaimu, ibu. Tapi aku juga mencintai Aisyah. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, menginjak-injak harga diri istriku. Suasana di ruang tamu menjadi sangat sunyi. Hati Aisyah teriris mendengar kata-kata Faris, namun ia juga merasakan kebahagiaan yang mendalam. Akhirnya Faris memilih untuk melindunginya. Aku mohon, Bu, berhenti menyakiti Aisyah. Lanjut Faris dengan suara penuh harapan. Aku akan tetap menghormatimu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu terus melukai hatinya. Aisyah menunduk, menahan air mata yang semakin deras. Ia merasa lega, namun juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan dengan ibu mertuanya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Faris memandang Aisyah dengan penuh cinta. Kita akan melewati ini bersama, Aisyah, aku berjanji. Dan di saat itu, Aisyah merasakan satu hal yang selama ini ia rindukan. Keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Akankah Bu Rina luluh dan menerima Aisyah sepenuhnya? Atau keadaan justru lebih buruk? Tunggu kisah Aisyah di episode selanjutnya ya, sahabat cerita Ainun. Terima kasih.